Temanya yaitu membuka rahasia potensi talenta siswa dengan, kecerdasan majemuk, dan juga kita akan membedah aplikasi kecerdasan majemuk Almas. Jadi nanti, kita, tidak hanya konsep teori saja pada malam hari ini, kita juga ada, teknis ya, bagaimana pemanfaatan teknologi untuk menganalisis kecerdasan majemuk. Perkenalkan saya Ali Ishak, saya di bagian sesi kedua ini akan memaparkan materi kita malam hari ini. Baik, sebelum kita mulai, kita lihat dulu, hal-hal yang terjadi kemarin ya, ini kemarin kita feedback dulu, kilas balik ya, terkait sama ujian nasional ya dulu ya. Jadi dulu ujian nasional itu digugat ya sejak tahun berapa itu ya, kurikulum 13 sejak awal-awal sudah mulai digugat ya. Kemudian UN diminta jangan jadi syarat kelulusan karena banyak yang nggak lulus gara-gara ujian nasional. Kemudian dirubah, menjadi berapa persen dan terakhir sudah dihapus ya, ujian nasional sudah nggak ada. Nah ini, eee, akhirnya ditemukanlah solusinya, dan UN dihapus oleh Kementerian Pendidikan, pada Pak Nadiem ya, Pak Nadiem Makarim seperti itu. Akhirnya UN benar-benar dihapus dan tidak menjadi syarat kelulusan. Ya, baik. Nah, pertanyaannya, mengapa pada kurikulum Merdeka itu ujian nasional dihapus? Itu mungkin kalau kita hanya lihat berita ya dihapus saja gitu, mungkin karena banyak tuntutan. Ya, sebenarnya nggak seperti itu Bapak Ibu, latar belakangnya panjang sekali dan, salah satunya ini karena pertimbangan, adanya kecerdasan majemuk Bapak Ibu. Jadi kecerdasan majemuk ini, menjadi salah satu pertimbangan, bagaimana UN itu dihapus. Kok bisa? Apa sih sebenarnya kecerdasan majemuk itu? Ya, konsep dasarnya itu apa? Jadi kecerdasan majemuk ini adalah memiliki konsep bahwa kecerdasan manusia itu tidak hanya terbatas pada satu aspek kecerdasan saja seperti IQ atau kecerdasan verbal saja. Jadi banyak ya. Ini oleh pakarnya yaitu Howard Gardner. Artinya, manusia itu cerdasnya bukan karena IQ yang tinggi, bukan karena rapotnya nilainya bagus, bukan. Itu ada banyak dan semuanya itu, kehidupan kita tidak ditentukan oleh satu kecerdasan IQ saja atau misalkan nilai rapot tertinggi ya. Belum tentu siswa kita yang rapotnya tinggi, dia jadi sukses seperti itu. Nah, itu, awal dari konsep, kecerdasan majemuk ini. Nah, sebenarnya kecerdasan majemuk ini kan, bukan hal baru Bapak Ibu, ini sejak tahun 83 ya, oleh Howard Gardner. Saya kira tadi disampaikan oleh Pak Rojabi, bahwa ini ada bukunya, The Theory of Multiple Intelligences ya, oleh Howard Gardner. Nah, kita lihat dulu, studi kasus tentang kisah YouTuber Ria Ricis ya, Bapak Ibu. Nah, Ria Ricis ini, saya kira Bapak Ibu tahu ya, mungkin kalau tahunya berita di TV, dia menikah sama orang cakep dari Aceh, terus, apa, sekarang berpisah ya, seperti itu. Itu berita terbaru, tapi itu nggak penting. Yang penting kita lihat, inspirasinya ya. Jadi, apa sih dan siapa Ria Ricis itu? Ya. Nah, Ria Ricis ini seorang YouTuber Bapak Ibu, ini data ini kita ambil sebenarnya sudah 1 tahun lalu ya. Dia memiliki 32 juta subscriber di YouTube. Dan ini Ria Ricis ini membuat konten YouTube ini, kalau nggak salah setelah lulus lulus sekolah ya, lulus SMA ya kayaknya. Kemudian dia, membuat YouTube, kontennya sudah ribuan video, 2.000 video, dan sudah dilihat 5 miliar kali ya, 5 miliar, konten YouTube-nya. Nah ini data analisis ya dari YouTube ya. Nah kemudian ini ada social blade yang bisa menganalisis, eee, bagaimana keuntungan seorang YouTuber Bapak Ibu. Jadi, Ria Ricis ini, menurut Social Blade estimasinya ini, yang di-upload-nya sudah 2000 ya, karena sudah agak lama ya ini, sejak 2016 sampai ini sekitar, 5 tahunan ya, seperti itu. Dan estimasi penghasilannya ini setiap bulannya antara 13.000 sampai $200.000 Bapak Ibu.
Kalau paling kecil, kalau kita ambil tengah-tengah sekitar $100.000, itu kurang lebih 1,5 miliar per bulannya, penghasilannya Bapak Ibu. Dan total, penghasilannya untuk video yang terakhir dilihat ini 53 juta ya. Dan estimasi, penghasilannya, setiap tahun antara 160.000 sampai $2 juta. Bayangkan, kalau kita bagi 2 aja, ambil $1 juta, itu sekitar 15 miliar Bapak Ibu. Jadi, jangan dikira orang-orang yang iseng-iseng di YouTube, kita pakai kamera HP seperti itu hanya iseng-iseng. Tidak Bapak Ibu, itu adalah pekerjaan yang tidak serius, tapi penghasilannya serius ya. Kalau kita, pekerjaannya serius, ya pendapatan kurang serius ya Bapak Ibu, begitulah. Nah, oke, jadi kita lihat dulu histori, tentang Ria Ricis yang disampaikan oleh kakaknya ya, kakak Ria Ricis saat Ria Ricis ini masih, sekolah ya Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu apakah suara saya terdengar jelas ya? Nanti kalau tidak jelas silahkan disampaikan ya. Oke, Benar. baik. Jadi kita akan dengarkan, pengakuan Kakak Ria Ricis, dan Kakak Ria Ricis ini seorang artis yang 10 tahun lalu Bapak Ibu mungkin tahu ya. Baik. Adik saya namanya Ria Ricis. Nama aslinya Ria Yunita. Dia buat nama sendiri Ria Ricis, Ria cantik dan manis. Yang menarik adalah di masa kecil kami, saya dan Cindy, adik saya nomor 2, senantiasa mendapatkan ranking 1 di sekolah. Sehingga kalau sedang bagi rapot, orang tua akan mengatakan, anak saya ranking 1 atau ranking berapa wahai guru. Tapi berbeda dengan Ria Ricis. Ria Ricis, kalaulah muridnya di kelas ada 25 orang, dia ranking 23 teman-teman sekalian. Atau ranking 24, atau ranking 25, paling belakang. Kalau pertanyaan untuk anak 1 dan anak 2 ini, ranking 1 atau tidak? Tapi kalau untuk Ria Ricis, anak saya naik kelas atau enggak? Udah naik kelas aja udah bersyukur luar biasa. Ria Ricis menarik, kenapa dia nggak suka belajar di sekolah, teman-teman sekalian. Jadi kalau ada apalagi pelajaran hitung-hitungan, kalau ada pelajaran hitung-hitungan yang dia lakukan adalah, ibu saya pusing bu guru, izin ke UKS. Jadi cari-cari alasan supaya nggak belajar pelajaran hitung-hitungan karena dia sangat tidak suka dengan pelajaran berhitung. Lalu apa yang dilakukan oleh kedua orang tua kami? Apakah kedua orang tua kami mengatakan, Ricis, ikutin dong kakakmu yang ranking 1 itu. Ricis, ikutin dong kakakmu yang pintar itu. Sepanjang saya bersama dengan orang tua saya dan dengan adik-adik saya tidak pernah mendengarkan kalimat tersebut. Ayah dan ibu saya hanya mengatakan, apa yang kamu suka. Dan Ria Ricis sangat menyukai pelajaran yang berbau seni. Semua pelajaran seni nilainya sempurna. Tapi kalau pelajaran matematika dan pelajaran IPA lainnya, nilainya memang rendah. Oke, jadilah kamu hebat dalam bidang seni tersebut. Jadi orang tua mengajarkan bahwa setiap anak memiliki kecerdasannya masing-masing, memiliki potensinya masing-masing, dan oleh orang tua kami betul-betul didukung teman-teman sekalian. Sehingga walaupun Ricis nilainya sangat tidak bagus di sekolah dalam hal akademik, terutama pelajaran-pelajaran berhitung, tapi dia punya nilai yang sempurna dalam pelajaran seni, dan orang tua kami mendukung seni tersebut dan mendukung apapun hobi yang dia suka, sehingga itu menjadi sebuah skill yang terasah dan hari ini itu menjadi sebuah pekerjaan yang menghasilkan. Dan hari ini Ria Ricis menjadi seorang YouTuber dengan kreativitasnya yang sangat luar biasa, keahliannya dalam bidang seni, dan sudah menghasilkan di usia 20 tahun saya rasa dia sudah bisa menghasilkan sendiri, memiliki rumah sendiri, mandiri, dan membantu banyak keluarga yang lainnya. Bahwa Bapak dan Ibu sadarilah dan pahamilah bahwa semua anak cerdas dengan potensinya masing-masing. Baik, itu tadi pengakuan ya, Oki Setiana Dewi ya, Oki Setiana ya. Bapak Ibu sudah tahu siapa Oki Setiana ya, itu artis ya, artis, Ada Apa Dengan Cinta ya kalau nggak salah itu ya, tahun-tahun lama itu.
Dan kesimpulannya tentang adiknya Ria Ricis, jadi terkait sama kecerdasan majemuk ya. Jadi semua anak itu sebenarnya cerdas sesuai dengan potensi dan talentanya masing-masing. Jadi nggak ada anak yang tidak pintar ya. Cuma dia belum menemukan saja talentanya di mana, kecerdasannya di mana, seperti itu. Jadi kalau ada anak siswa kita nilainya nggak bagus, akademiknya, udahlah nggak masalah. Itu bukan satu-satunya kecerdasan dan itu bukan satu-satunya yang menunjang hidup ya. Nah, Ria Ricis ini di usia 20 tahun Bapak Ibu itu sudah beli mobil, mobil mewah, dalam usia kuliah ya, masih beli rumah sendiri, bahkan dia mendirikan rumah yatim piatu seperti itu ya, menyumbang itu yang dikelola oleh kakak-kakaknya. Kakaknya yang dulu jadi artis terkenal ya, jauh omsetnya dibanding dengan adiknya yang nilai akademiknya nggak bagus seperti itu. Nah, itu salah satu pentingnya kita mengetahui talenta kita dengan memilahnya, dengan mendeteksi dini dengan kecerdasan majemuk seperti itu. Nah, jadi menurut Gartner ini teori tahun 83 ya Bapak Ibu. Ada 8 jenis kecerdasan ya menurut Gartner. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Rojabi. Di versi yang sekarang di tahun ini tuh ada 16 Bapak Ibu. Nanti meningkat lagi ya. Tapi kita nggak usah bahas yang sekarang ini terlalu, kalau tahu-tahu di awal kita belajar basicnya aja biar kita bisa membedakan. Jadi menurut Gartner itu ada 8, yaitu kecerdasan berbahasa, logis, gambar. Ini bukan menggambar ya Bapak Ibu, tapi membayangkan ya dalam bentuk 3 dimensi di dalam pikiran kita ya. Visual spasial itu bahasa Inggrisnya. Kemudian ada kinestetik, ada musikal, kecerdasan interpersonal, intrapersonal, dan naturalis ya. Tadi sudah dijelaskan ya oleh Pak Rojabi. Nah, kemudian menurut Gartner juga bahwa kemungkinan akan adanya jenis kecerdasan lain yang belum teridentifikasi. Jadi sampai sekarang ini ada yang sampai 16 ya konsep kecerdasan ya. Tapi kita bahas yang 8 saja. Ini sudah cukup menurut kami. Nah, yang pertama kecerdasan berbahasa ini yaitu kemampuan berbicara, menulis, menggunakan bahasa secara efektif. Nanti kalau kita melakukan tes, kita akan memiliki lebih dari satu kecerdasan Bapak Ibu. Dan itulah potensi kita yang harus kita kembangkan ya. Nggak harus misalkan IQ kita rendah, nggak ada masalah. Nggak usah pernah minder. Dan itu bukan satu-satunya ya yang menunjang kesuksesan kita. Itu salah satu saja. Ya, seperti itu. Yang kedua, yaitu kecerdasan logika, yaitu kemampuan berpikir secara logis, menganalisis dan menyelesaikan masalah secara matematis. Ini yang disebut kecerdasan IQ ya, yang nomor 2 ini. Jadi itu hanya salah satu saja kecerdasan IQ. IQ-nya berapa? 200. Oh ya, ya sudah nggak usah heran, nggak apa-apa. Kebetulan manusia tersebut dilahirkan oleh Tuhan dengan kelebihan di IQ. Ada yang dilahirkan di bidang seni, kelebihannya ada yang di bidang bahasa ya. Banyak ya, ya IQ-nya tinggi tapi nggak bisa ngomong seperti itu. Itu sebenarnya itulah kompleksitas manusia. Kemudian yang ketiga, ini kecerdasan gambar atau visual spasial, yaitu penggambaran untuk memvisualisasikan objek ke dalam 3 dimensi ya, dalam pikiran kita ya. Ini nggak semua orang punya loh ya, ini. Jadi dia bisa memahami hubungan antar objek ya, seperti itu. Ada yang pinter, ada yang nggak pinter. Sama dengan logika dengan IQ ya, seperti itu. Jadi ini biasanya visual, kelihatan dengan mata dan bisa membayangkan dalam benaknya. Kemudian yang keempat, kecerdasan kinestetik, yaitu kemampuan mengkoordinasikan gerakan tubuh, baik secara kemampuan olahraga, seni pertunjukan, dan lain-lain. Ya, ini yang suka gerak siswanya ya, suka olahraga, bela diri, seni pertunjukan ya, tampil-tampil seperti itu. Dan itu bukan kadang-kadang mereka tampilnya berlebihan karena bisa tidak diakomodir oleh sekolah, kadang-kadang mereka mengekspresikannya ya kelewat batas ya, seperti itu. Kemudian ada kecerdasan musikal, yaitu kemampuan untuk menghargai, memahami, dan membuat musik ya. Kalau kita cerdas di bidang musik ya, kita merem pun kita bisa mendengarkan musik yang pernah kita dengar, kita bisa membayangkan. Tapi nggak semua orang seperti itu Bapak Ibu. Ada yang kesulitan ya, ada yang kesulitan, nggak bisa dengarkan musik terus disuruh ikut nyanyi, nggak bisa. Itu memang karena nggak ada kecerdasan di bidang itu, minim ya. Nah, kemudian yang nomor 6 ada kecerdasan interpersonal, yaitu kemampuan untuk memahami dan berinteraksi dengan orang lain dengan baik ya.
Jadi untuk jadi YouTuber kayak Ria Ricis tadi diperlukan kecerdasan seni ya, dan juga interpersonal dan berbahasa seperti itu. Kemudian yang nomor 7 ini intrapersonal, ini kemampuan untuk memahami dan mengendalikan emosi dalam diri ya. Dia sering berbicara dalam diri sendiri, mengetahui, biasanya jadi ahli filsafat ya seperti ini. Kecerdasannya itu dia paham dengan diri, maka dia akan paham dengan orang lain. Dan yang terakhir ini kecerdasan naturalis yang suka mengamati ya, mengamati dan memahami alam dan juga makhluk hidup di sekitar kita ya. Jadi itu, 8 kecerdasan menurut Howard Gardner dan, nanti biar bisa lebih mendalam kita akan coba tes, Bapak Ibu untuk tes ya kecerdasan kita, di Kerjasama Jurnal. Silakan, kita akan tes online, saya akan share link-nya ya, di chat Zoom atau bisa diketik manual. Saya taruh di chat Zoom, silahkan yang mau, tes ya untuk kita, nanti akan kita bahas. Silakan bisa diklik di chat Zoom-nya, link untuk tes kecerdasan majemuk dan kita akan analisis menggunakan aplikasi nanti ya. Monggo silakan waktunya cuma, 4 menit. Sebentar kok, ini hanya contoh ya, contoh simulasi bagaimana kita melakukan, tes kecerdasan majemuk ya, melalui Google Form dan nanti akan dianalisis oleh, aplikasi secara otomatis. Nah, ini angkanya kurang lebih seperti ini. Waktunya 5 menit silakan, yang mau ikut silakan, yang tidak isi juga tidak ada masalah. STTID_tes_KM ya. Nah, ini yang tidak penting tidak usah diisi, tidak apa-apa, yang penting diisi adalah nama ya. Iya. Nah, ini tesnya cuma dijawab iya atau tidak, nanti kita akan melihat talenta kita. Ini untuk simulasi saja, cuma ada 24 pertanyaan, di webinar saja. Ini pertanyaan aslinya ada banyak ya, berapa ya, ada lebih dari sekitar 80-an paling soalnya. 60 atau 80 ya pertanyaan yang asli. Oke, silakan diisi yang mau ngisi, waktunya 4 menit. Jika bisa diisi dengan ini ya, apa yang benar-benar terjadi pada diri kita, seperti itu. Hmm. Hmm. Silakan, yang mau ikut tes STTID_tes kecerdasan majemuk. Ini hanya untuk simulasi saja ya Bapak Ibu. Ini sudah masuk banyak ya. Eee, tinggal 1 menit. Hmm.
Silakan yang mau ikut, bisa diklik pada chat Zoom, atau yang tidak mau tidak ada apa-apa, diabaikan saja. Baik Bapak Ibu, sambil menunggu ya yang lain ngisi, silahkan dilanjut saja. Ini sudah 70, hanya waktu 4 menit ya. Saya lanjutkan materinya ya. Nah, ini tes kerjasama jemuk tadi pakai Google Form dan kita akan menganalisisnya menggunakan aplikasi kecerdasan majemuk Almas ya. Ini dengan analisis otomatis ya. Aplikasinya ini, sebenarnya berbentuk Excel Bapak Ibu. Jadi simple nanti jadinya. Baik, kurang lebih seperti ini tampilannya. Ini berbasis Excel. Untuk menjalankannya kita perlu ini, klik tombol enable content ya. Hmm. Nah, ini adalah, tampilan aplikasi analisis ya, kecerdasan majemuk. Ini adalah halaman menu utama ya Bapak Ibu, di mana saat kita buka pasti akan menampilkan halaman ini dan ini ada tombol-tombol yang fungsinya sama dengan tombol-tombol menu di atas ya, seperti ini. Ada angket ya, ada juga input, ada output-nya nanti di sini. Oke, kita mulai Bapak Ibu. Jadi, untuk menjalankan aplikasi ini Bapak Ibu perlu cukup melakukan 3 langkah saja. Yang pertama itu siapkan angket, yang kedua diisi oleh siswa, yang ketiga baru kita masukkan input hasil jawaban siswa. Itu saja, nanti sisanya akan otomatis dianalisis oleh aplikasi ini, seperti itu. Nah, untuk angket, ini aplikasinya bisa ada 2, yang pertama bisa offline, yang kedua bisa juga online, seperti yang Bapak Ibu lakukan tadi, yaitu menggunakan Google Form. Jadi untuk angket, ini ada yang offline juga di sini, ya, kita ganti dulu logonya. Jadi pertanyaan aslinya ada 80 ya Bapak Ibu. Tadi karena simulasi ya, kita event webinar, kalau isi 80 nanti waktunya lama habis untuk tes seperti ini. Nah, di sini ada angket offline-nya, jadi ini bisa kita cetak, baik cetak PDF langsung atau dicetak print atau kertas ya. Jadi kita bisa bagikan ke siswa seperti itu. Kemudian langkah yang kedua diisi oleh siswa. Nah, kalau pakai online ya silahkan ada template-nya tadi, pakai angket yang kayak tadi yang online, pakai Google Form, nanti hasilnya akan otomatis masuk ke dalam, aplikasi ini, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini angketnya ya, saya kira begitu. Kemudian yang kedua diisi oleh siswa, baru kemudian, kita langkah yang ketiga kita masukkan hasil jawaban dari, siswa ya yang melakukan tes ini tadi. Nah, pada aplikasi ini untuk input data ini ada banyak sekali cara Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini berbasis Excel, jadi ini caranya mudah ya. Tinggal pilih. Cara yang pertama ini cara cara warisan, cara leluhur kita, cara adat, cara tradisional ya, cara turun-temurun sejak dahulu. Apa? Yaitu, untuk identitas kita ketik langsung, misalkan Ali, Budi, seperti itu. Nah, ini cara-cara tradisional ya, cara adat. Nah, cara yang kedua, kita bisa impor dari data Dapodik seperti ini Bapak Ibu. Ada tombolnya,
minta saja ke operator sekolah, nanti diekspor ke dalam bentuk Excel, lalu nanti aplikasi tersebut akan, ditarik datanya ke dalam aplikasi ini ya, Excel-nya, Dapodik-nya. Jadi kita nggak perlu ngetik seperti ini sudah masuk ya, seperti ini. Tinggal di-copy ke input data. Nah ini, cara cepat ya, yang nomor 2. Nanti di Dapodik jangan diubah-ubah Bapak Ibu posisinya, dibiarin aja. Kalau diubah-ubah, jangan dihapus-hapus ya bagian atasnya itu, header-header-nya, itu otomatis sudah diukur. Nah seperti ini sudah masuk datanya Bapak Ibu. Lumayan ya daripada kita ngetik. Nah cara yang ketiga, kita bisa copy paste ya, ini kita hapus ya. Misalkan Bapak Ibu ini punya data absen ya, data absen seperti ini berbentuk Excel. Ya tinggal kita blok seperti ini, Ctrl C, lalu di sini tinggal Ctrl V seperti itu ya. Kalau yang, Departemen Agama pakai EMIS ya, pakai cara ini aja, kita copy paste aja blok seperti itu ya, langsung keluar ini data siswa kita ya. Namanya mirip artis, ada Amanda Manopo, Krisdayanti, Raffi Ahmad, Atta Halilintar. Ini mirip artis ya, bukan artis sungguhan, jadi murid kita. Ya, nanti dituntut saya nanti ini. Oke, sudah terlihat ya. Nah, itu beberapa cara kita untuk apa namanya, input data identitas siswa. Nah, untuk input data angketnya, ya kita jawab di sini. Jadi misalkan pertanyaan, ini, informasinya kalau diisi iya, diisi sembarang karakter, kalau tidak maka dikosongi. Jadi kalau dikosong seperti ini artinya tidak. Kalau iya, bisa diisi huruf P, bisa diisi huruf O, bisa diisi huruf X, ya. Kalau jawaban iya, iya, ya. Apapun karakternya itu dianggap iya. Kalau tidak dikosongi aja, ya. Lebih baik kita sarankan pakai huruf P ini lebih enak. Kalau X dikira tidak ya, nanti. Oke. Seperti ini cara ngisinya, ya. Pertanyaan nomor 1 dijawab iya, pertanyaan nomor 2 iya, seperti itu. Itu saja cara ngisinya. Nah, ini cara yang offline Bapak Ibu. Nah, cara yang online tadi Bapak Ibu kan sudah ngisi apa namanya, Google Sheet ya, Google Form, sorry Google Form. Nah, nanti di Google Form itu kita ambil kita copy dulu hasil jawaban dari Bapak Ibu ya. Walaupun tadi di Google Form hasilnya seperti ini kira-kira, nah nanti ini ya tidak, nanti ini akan otomatis dirubah oleh aplikasi. Jadi caranya cukup, kita share ininya, apa namanya, dipastikan ini dibuat publik ya linknya, kita copy linknya, alamat address barnya, lalu kita masukkan ke dalam aplikasi ini, seperti ini. Nah, kalau sudah kita masuk ke input data, tinggal kita impor dari Google Sheet seperti ini Bapak Ibu. Tinggal klik tombol import dari Google Sheet. Maka nanti data-data yang online tadi itu akan otomatis masuk ke dalam aplikasi dan jawaban iya tidak akan di-convert otomatis oleh aplikasi menjadi seperti ini. Ya, seperti ini jawaban kita. Nah, ini sudah jawaban Bapak Ibu ya. Nah, ini online ini sudah hasilnya sudah masuk ke aplikasi ya. Oke. Ini berapa yang isi kita lihat di sini 102 ya. Jadi ini kita ubah dulu menjadi 102. Jumlah barisnya 105. Oke. Jadi begini Bapak Ibu, ini sudah. Nah, tugas Bapak Ibu cuma 3 tadi ya. Cetak angket, dibagikan ke siswa lalu diisi, yang ketiga dimasukkan ke sini. Udah selesai. Nah, baru nanti analisisnya otomatis ya dilakukan oleh aplikasi ya. Kita mulai hasil analisisnya untuk per siswanya ya. Oke, ini Ali ya, saya kebetulan tadi nomor 1. Kita mulai dari nomor 2 ada Ibu Lupita Harum ya. Nah, ini yang paling dominan adalah berbahasa ya. Ini tapi ini tidak ini ya, tidak soalnya tidak lengkap tadi apa, versi mini. Kalau versi full-nya nanti akan berubah lagi hasilnya, presentasinya akan lebih detail sekali kalau pakai yang 80 soal. Nah, untuk Ibu Lupita, kita akan lihat hasil analisisnya, yaitu berbahasa ya, paling dominannya terlihat di sini 30 ya,
30% seperti itu. Kita lihat kepribadian kalau berbahasa ini biasanya kecerdasan verbal, yaitu mampu menggunakan kata-kata dengan baik ya. Cara ngomongnya itu pinter biasanya seperti itu. Kemudian karakteristiknya ini ingat informasi tertulis dan lisan, senang membaca dan menulis, berdebat atau memberikan pidato persuasif, mampu menjelaskan sesuatu dengan baik, ya. Kemudian ekspresif saat bercerita. Ini kalau kecerdasannya berbahasa, ini kayak Ria Ricis juga ya. Pinter ngomong ya, kalau ngomong itu manis, orang enak kalau dengar seperti itu. Kemudian ekstrakurikulernya, jadi ini sebenarnya ini bukan IQ ya, ini bukan IQ dan ini adalah kecerdasan yang lain ya. Eee, itu biasanya tidak ada beberapa kecerdasan yang tidak ada di dalam akademik. Kalau berbahasa mungkin ada ya, ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa daerah, seperti itu. Nanti ada beberapa ada beberapa kecerdasan yang memang tidak ada di akademiknya, itu bisa kita capai dengan ikut ekstrakurikuler. Itu sekolah disarankan untuk menyediakan, mengakomodir siswa yang memiliki kecerdasan lain selain kecerdasan akademik, ya. Nah, ini ekstrakurikulernya untuk berbahasa ini biasanya ikut klub debat atau klub pidato atau klub penulisan dan jurnalistik atau klub teater atau klub drama ya, seperti itu. Banyak pilihannya dan itu sebisa mungkin diadakan ya oleh sekolah salah satunya saja, seperti itu. Kemudian media belajarnya ini buku, artikel, e-book, jurnal, dan podcast. Podcast zaman sekarang atau YouTube ya, gampang kita rekam aja dari HP seperti itu. Ini beberapa tidak ditampilkan, kita akan tampilkan semua aja. Kemampuan kita tampilkan, kekuatannya apa, kemudian cara mengoptimalkannya, jurusan kuliah. Oke, biar tampil semua, biar hasil analisanya banyak, ya. Kemampuan untuk berbahasa, berbicara, menulis, menggunakan bahasa secara efektif, ya. Kekuatannya kata, bahasa, dan tulisan. Nah, media belajarnya ini buku, artikel, e-book, jurnal, dan podcast. Jurusan kuliahnya ya, kita tahu gampang kalau berbahasa itu jurusannya pasti jurnalistik, sastra, komunikasi, pendidikan bahasa, bahasa terapan, hukum, dan lain-lain. Nah, contoh karakternya tokoh yang sukses yaitu Maya Angelou, yaitu penulis biasanya. Banyak ini kalau bahasa ya, penulis terkenal. Nah, saran-saran untuk mengembangkan talentanya, nanti akan kita bahas di belakang. Jadi begitu, kita coba lagi yang berikutnya, ini ada Ibu Novika ya, bahasa dan logika. Ini kombinasinya bahasa dan logika ya. Ya, jadi kalau kombinasi seperti ini nanti akan penjelasannya ada 2, untuk yang bahasa tadi sudah kita bahas, kita lihat yang logika. Nah, logika ini tes IQ ya sebenarnya, intelligent ya, qualification ya. IQ sebenarnya. Jadi kemampuan untuk berpikir logis, menganalisis, menyelesaikan masalah matematis ya, seperti itu. Kemudian untuk kepribadiannya ini pandai menalar, pandai mengenali pola, menganalisis masalah secara logis, ya, dan lain-lain ya. Kekuatannya untuk bahasa, tadi kata-kata, untuk yang logika ini menganalisis masalah dan operasi matematika itu sangat pintar ya biasanya. Nah, karakteristiknya yang bahasa tadi sudah kita bahas, untuk logikanya, memiliki keterampilan pemecahan masalah yang sangat baik ya, mesti terstruktur biasanya. Menikmati berpikir tentang ide-ide yang abstrak, kemudian seperti melakukan eksperimen ilmiah, dapat menyelesaikan perhitungan yang rumit ya. Nah, untuk ekstrakurikulernya ini perlu ada klub matematika atau klub olimpiade ya. Ada robotika, ada pemrograman komputer, klub sains, atau penelitian ilmiah ya. Ini nggak semuanya ada di akademik ya. Jadi kalau bisa, sekolah kalau ingin siswanya memiliki bakat ya, talenta yang lebih, maka diperlukan, ekstrakurikuler seperti ini. Kalau hanya sekedar pelajaran matematika itu sudah ada, itu sudah umum ya. Tapi kalau robotika, ada program komputer, ada klub sains atau riset ilmiah, atau apa itu penelitian PM, penelitian riset remaja, seperti itu. Itu untuk meningkatkan dan untuk mengakomodir, siswa-siswa yang memiliki kemampuan seperti ini, logika ya. Media belajarnya saya kira sudah ya, gampang dan contoh karakternya seperti itu.
Jadi, nanti akan dianalisis seperti ini. Nah, ini yang Ibu Usnul ini LKRI ya. Ini banyak, bakatnya ya, pilihannya. Nah, seperti ini, ada kinestetik, interpersonal, dan intrapersonal ya. Ini terkait sama hubungan sosial, dan juga kinestetik ya, aktif orangnya, kemudian hubungan sosial yang bagus dan bisa, belajar tentang diri sendiri ya, selalu berpikir tentang diri sendiri ya. Kita lihat, karakteristiknya saya kira sama ya. Untuk ekstrakurikulernya yang kinestetik ini biasanya diperlukan klub olahraga seperti sepak bola, basket, bulu tangkis, tari, balet ya, atau selainnya pencaksilat, senam atau yoga dan lain-lain. Nah, untuk interpersonalnya ini perlu klub kegiatan sosial atau relawan, kemudian ada kelompok diskusi atau debat, kemudian ada kepemimpinan atau mentoring dan lain-lain. Dan untuk yang intrapersonalnya, ini ada diperlukan klub jurnal atau refleksi diri, yoga atau meditasi, kelompok pemberdayaan diri, atau pengembangan kepribadian dan lain-lain. Cara mengoptimalkannya, saya kira begitu ya, kita nggak perlu bahas panjang-panjang. Jadi, aplikasi ini akan menganalisis seperti itu kurang lebih, dan ini sangat diperlukan oleh siswa. Dan ini misalkan kita butuh dikasih tambah foto siswa bisa ya, cukup di sini disediakan foto ya, foto dikasih nama, nomor nomor induk siswa ya, seperti itu ya. Misalkan ini tadi siapa, Ibu Husnul ya, kita ubah, nomor induknya. Kalau nomor induknya sama, nanti dia akan berubah menjadi, apa namanya, foto, ada fotonya seperti ini. 1001 ya, Book Afrika 1003 misalkan. Jadi nanti di sini akan berubah sendiri. Nah, ini ada fotonya, keluar fotonya. Jadi kita bisa bagikan ke siswa dan siswa nanti akan tahu ya, bahwa, "Oh, ini saya ternyata, kecerdasan saya bukan hanya logika saja," seperti itu. Nanti kita bisa cetak PDF seperti ini, misalkan dari siswa nomor 2 sampai siswa nomor 4 misalkan. Nanti akan tampil di sini, sorry, di sini langsung dibuatkan file PDF seperti ini. Nah ini, secara otomatis ya, jadi misalkan satu kelas ya dibuat aja satu kelas, nanti akan dibuatin, tinggal dibagikan aja, dibagikan ke grup WA. Oke, ini ya Ibu Husnul, kita buka. Kurang lebih hasilnya seperti ini, kalaupun dicetak juga sama ya, seperti ini reportnya. Nah ini. Mungkin ini kecerdasan majemuk, Bapak Ibu saksikan pertama kali ya kita terapkan di sekolah, karena mungkin dulu-dulu nggak masuk dalam radar, tapi sebenarnya, kecerdasan majemuk ini, konsep, alternatif tentang IQ. Selama ini kita hanya berpaku bahwa kecerdasan itu hanya tes IQ saja ya, bukan ya, ternyata banyak alternatifnya dan bukti kesuksesannya orang-orang banyak terkait dengan kecerdasan majemuk ini. Nah itu ya, hasilnya kurang lebih seperti itu, kalau dicetak juga seperti itu. Nah, kemudian, setelah kita tahu di sini juga ada output, keseluruhan ya, ini kita total ya, nanti nggak akan 100%, nggak bisa, kecuali yang lain tidak diisi, seperti itu. Nah ini ya, ini dalam satu kelas atau satu kelompok, jadi kalau tesnya butuh per kelas, ya dibuat satu kelas aja, kalau keseluruhan itu bisa, ini bisa sampai 2.000 siswa ya, sekali isi data seperti itu. Kita coba jadikan PDF dan, apa namanya, kita upload ya, yang Bapak Ibu penasaran, karena kita nggak bisa bahas semua, eee, kita upload ya, saya akan upload di sini. Nah ini, yang mau lihat hasilnya, contohnya ya. Nah, ini output semua sama contohnya nih. Oke, saya upload dulu hasilnya. Nah, untuk oke, kita lanjut dulu ke aplikasinya. Nah, ini untuk yang output, eee, keseluruhan dan ini gambaran dari
satu kelompok yang sudah kita melakukan tes pada malam hari ini yang terbanyak adalah intrapersonal ya, karena kita guru BK kebetulan ya. Guru BK memang rata-rata pinter intrapersonalnya karena refleksi diri dan psikologinya pasti sangat mumpuni ya, sangat didalami seperti ini. Jadi ini langsung terlihat analisisnya ada berapa orang dan yang ini berapa orang, berapa kelompok, terlihat semuanya ya. Jadi nanti kalau mau dibuat laporan ke kepala sekolah bisa ini sudah ada logonya, tinggal diganti aja logonya. Sudah ada covernya ya, tinggal di-print, dibendel buat laporan dan bahwa sekolah ini selama ini ekstrakurikulernya hanya pramuka ya. Kalau bisa ditambahi, jadi bisa mengakomodir banyak kecerdasan siswa seperti ini. Jadi banyak sekali talenta-talenta yang apa namanya diperlukan ya dalam kehidupan di era modern ini. Talenta itu bukan hanya sekedar IQ. IQ juga penting, tapi itu hanya salah satu saja ya. Oke. Jadi begitu konsepnya tentang kecerdasan majemuk. Kemudian ini kalau mau dipelajari ya ada artikel-artikelnya, ada saran ya bagaimana cara mengembangkannya, kemampuannya. Ini jelas kalau berbahasa apa, logika apa ya. Ini bisa dibaca-baca sendiri untuk ekstrakurikulernya apa saja yang diperlukan. Ya minimal ada satulah yang bisa mengakomodir dari salah satu kecerdasan majemuk seperti ini ya. Ya begitu Bapak Ibu. Saya kira begitu saja gambaran tentang aplikasi ini bahwa ini adalah aplikasi untuk mendeteksi kecerdasan majemuk yang ada pada setiap individu ya, setiap siswa kita. Jadi tidak ada lagi istilah kamu nilainya kecil mau jadi apa nanti di masa depan. Tidak begitu konsepnya Bapak Ibu. Ria Ricis itu nilainya juara 2 dari belakang, tapi kakaknya yang sudah jadi artis itu jauh. Bahkan Ria Ricis yang membiayai ini perumahan Yayasan Sosial Yatim Piatu yang dikelola oleh kakaknya itu Ria Ricis ya tadi contohnya ya. Jadi anak yang tidak pintar pun pasti pintar di posisi kecerdasannya seperti itu ya. Oke. Jadi begitu ini untuk aplikasinya. Kita lanjut ke materinya ya Bapak Ibu. Materinya belum selesai, tadi hanya bahas aplikasi. Ini kalau Bapak Ibu yang penasaran, pengen tahu hasilnya tadi, saya share linknya, bisa di-copy aja linknya atau difoto. Nah ini hasilnya, HM hasil ya, hasil tes. Oke, linknya saya ada di chat Zoom yang pengen lihat, tapi nanti diabaikan saja dulu, kita lanjut materi, ya biar nggak terlalu malam. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya setelah kita tahu tentang kecerdasan majemuk kita, apa yang harus kita lakukan? Apa hanya sekedar tes? Oh, hasilnya gini. Enggak, Bapak Ibu, itu panjang ya. Ini ada runutannya agar kita bisa mencapai apa yang kita inginkan. Jadi, setelah kita mengetahui kecerdasan majemuk, kita harus mengembangkan ini Bapak Ibu, namanya talenta atau bakat ya. Beda ya. Kalau hanya sekedar bakat, hanya tes, itu bakatnya dibilang nggak bisa seperti itu. Kita harus terus dikelola ya, biar siswa kita tuh menjadi anak yang sukses, bukan hanya sekedar tahu ya. Talenta atau bakat itu adalah kemampuan khusus dan unik yang dimiliki oleh setiap individu ya. Talenta, ya anak nggak pinter tapi dia pinter musik, anak nggak pinter tapi dia pinter senam, anak nggak pinter akademik tapi dia pinter seni seperti itu. Dia pinter interpersonal, intrapersonal ya. Jangan dikira anak yang nakal, banyak ngomong, terus nilainya kecil, kamu mau jadi apa? Nanti setelah mereka lulus, nggak banyak yang terjadi, anak yang nakal, banyak omong, nilainya kecil, setelah lulus mereka jadi DPR, Bapak Ibu. Jadi DPR mereka datang ke sekolah kita nyumbang dana untuk pembangunan sekolah. Itu banyak terjadi ya Bapak Ibu. Eh, banyak terjadi seperti itu. Mereka nggak pinter, tapi hubungan interpersonalnya bagus, bisa mempengaruhi orang, kampanye gampang, ya seperti itu. Kita yang nilainya bagus, dari dulu kayak gini-gini saja ya, seperti itu. Ya, jadi bakat atau talenta ini adalah sekumpulan karakteristik alamiah seseorang ya. Nah, ini alamiah yang merupakan akselerator faktor yang mempercepat penguasaan skill atau kompetensi seseorang serta mendorong munculnya performance yang luar biasa. Jadi
Setelah kita tahu kecerdasan majemuk, maka yang harus kita lakukan adalah menemukan talenta kita, Bapak Ibu. Pasti ketemu di antara salah satunya. Saya di bidang ini, maka cari itu di salah satunya. Nah, terus cara mengembangkannya bagaimana, Bapak Ibu? Cara mengembangkan talenta, yang pertama yang pasti harus menyadari dan mengenali dulu potensi bakat atau talenta yang dimiliki terletak di ranah kecerdasan apa. Ya, itu harus tahu dulu memang, harus ada, tesnya seperti ini. Ya, kita di bidang apa? Interpersonal atau intrapersonal, atau naturalis, atau musik ya, atau IQ ya. Nggak ada masalah, IQ juga nggak masalah, nanti kita bisa jadi ilmuwan seperti itu. Eee, karena semuanya tidak hanya dihitung dari uang ya, penghasilan, tapi, kesenangan ya dalam kita bekerja seperti itu. Jadi ini kita harus tahu dulu langkah yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau sudah ketemu, baru diasah potensi yang dimiliki secara konsisten dan terus-menerus. Makanya sekolah diperlukan itu, apa namanya, ekstrakurikuler yang mendukung, ya minimal satulah di setiap kecerdasan itu ya. Setelah siswa tahu kecerdasannya, kayak interpersonal ya, nggak ada itu di mata pelajaran ya, akademik. Makanya diperlukan klub, misalkan reportasi, atau klub debat, atau klub pidato, seperti itu ya. Nah, itu terus diasah. Yang suka kinestetik, misalkan suka renang, ya renang, difasilitasi. Yang suka sepak bola, yang silat, yang drama pertunjukan, ya, itu bisa berkolaborasi juga dengan guru. Tapi kalau yang akademik biasanya sih, apa namanya, ikuti kurikulum ya, standar seperti itu. Tidak bisa berkembang lebih luas lagi ya, terbatas oleh standar kurikulum. Jadi, cara yang kedua untuk mengembangkan talentanya itu mengasah potensi yang dimiliki secara konsisten dan terus-menerus ya. Yang ketiga, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah atau lembaga kursus di luar sekolah, guna mendalami talenta yang dimiliki. Jadi kalau sekolah tidak ada ekstrakurikulernya, disarankan ikut les ya Bapak Ibu. Cari tempat lain ya jika sekolah tidak menyediakan. Jangan pernah pasrah sama keadaan untuk mengembangkan talentanya ya, talenta siswa kita. Oh saya interpersonal, nggak ada apa ekstrakurikulernya, oke ikut les di tempat lain, banyak yang menyediakan seperti itu. Jangan menyerah pada keadaan, diusahakan. Ini nanti tidak hanya terikat pada siswa kita, anak kita juga bisa Bapak Ibu ya, kalau kita sudah tahu seperti ini. Lakukan pada anak kita dan kita akan tahu apa yang dibutuhkan mereka. Yang keempat, cara mengembangkan talenta yaitu mengikuti pertunjukan, kompetisi, lomba, atau kegiatan yang bersifat produktif sebagai indikator sejauh mana bakat atau talenta kita telah berkembang. Jadi ikut lomba ya, itu tujuannya bukan untuk menjadi juara satu Bapak Ibu, tapi ngukur saja talenta saya di mana. Lomba itu hanya hanya satu kali event ya. Yang penting itu nanti jadi pekerjaannya apa ya, kayak apa namanya, Ria Ricis tadi. Kalaupun ikut lomba ya juara, misalkan dapat hadiah misalkan 10 juta, apa itu uang 10 juta. Tapi kalau dia jadi pekerjaan, sesuai dengan talentanya, sesuai dengan hobinya, itu menyenangkan Bapak Ibu. Apalagi zaman sekarang ya, kerja-kerja di bidang entertainment itu nggak perlu jadi artis ke Jakarta ya, jadi selebgram bisa, jadi YouTuber bisa, jadi Instagramable, jadi ya macam-macam lah. Banyak cukup dari rumah. Yang penting kita tahu talenta kita di bidang apa, itu tinggal dikeluarin saja ya. Suka silat ya tinggal kamerain seperti itu. Nah, dan yang terakhir, yaitu menjalankan latihan secara teratur ya, dengan pendalaman yang serius agar potensi yang dimiliki dapat berkembang sepenuhnya dan menjadi pondasi kesuksesan. Jadi ingat, kompetisi lomba tadi itu hanya untuk mengukur. Tujuan utamanya adalah, kita terus mengasahnya, tidak pernah berhenti, sesuai dengan talenta kita ya. Itu Bapak Ibu, yang harus kita lakukan. Nah, bagaimana menyikapi siswa dengan nilai akademik yang minimal? Ya ya, setelah kita tahu bahwa kecerdasan majemuk itu ada siswa yang nilainya di bawah KKM atau nggak pinter, ya sudahlah nggak apa-apa Bapak Ibu, nggak harus kita tuntut, siswa itu apa namanya, harus pinter, harus juara satu, harus nilai rapotnya 9, nggak harus. Itu konsep dasarnya dari kecerdasan majemuk.
Tapi kalau bisa ya nggak apa-apa, nilai 9 itu lebih bagus, artinya dia memiliki kecerdasan di bidang IQ, seperti itu. Nah, eee, yang penting ya Bapak Ibu, siswa kita tahu dulu bahwa kecerdasannya bukan hanya IQ saja ya, EQ juga salah satunya. Nah ini, tuntutan ya di era sekarang ini agak lama ya berita-berita ini setahun-tahun yang lalu ya. Jadi di TV-TV itu dicari ya, Indonesia Got Talent, Amerika Got Talent, seluruh dunia itu ada itu. Sekarang dicari talenta-talenta yang unik-unik dan, bukan standar ya. Kalau itu ya tetap juga ada, olimpiade sains itu juga ada, tapi, kecerdasan lain juga banyak yang diperlukan ya. Indonesia mencari bakat ya bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Inggrisnya Indonesia Got Talent ya, seperti itu. Ada di mana-mana ini dicari. Ini yang pernah viral kemarin-kemarin Bapak Ibu ini, jebol ke Amerika ya, Amerika Got Talent internasional ini ya, walaupun nggak menang, jadi juara 2 ya. Coba coba dipikir-pikir Bapak Ibu, gampang. Pertanyaannya, Putri Aryani ini cerdas nggak untuk IQ-nya? Bagaimana beliau tidak bisa melihat ya? Tapi, eee, karena orang tuanya mendidiknya secara benar, dia kembangkan kecerdasan yang lain ya, kecerdasan musik, ya, musikal atau seninya, seperti itu. Sehingga dia bisa mengoptimalkan kecerdasan yang ada yang dimiliki ya. Secara keseluruhan ya nggak semua kecerdasan dimiliki, tapi apabila kita bisa mengoptimalkan, kecerdasan yang kita miliki, hasilnya akan sangat luar biasa Bapak Ibu. Di antara kekurangan kita pasti akan ada salah satu kecerdasan yang menonjol. Ya, jadi nggak perlu kita minder, nggak perlu ini ya, nggak perlu kita, "Oh saya nggak pinter," nggak perlu ya, nggak perlu merasa rendah diri ya. Sebenarnya manusia unik dan pasti memiliki kecerdasan yang menonjol di antara salah satu kecerdasan 8 majemuk itu. Jadi, eee, kesimpulannya bahwa kecerdasan itu bukan hanya tes IQ saja ya. Jadi begitu, eee, dan pertanyaannya sudah siapkah? Setelah mengikuti webinar ini ya, Bapak Ibu pasti, eee, apa, berapi-api perasaannya sekarang. Pertanyaan apakah sekolah kita sudah siap menjadi sekolah multitalenta? Ya. Yang terakhir, kapan mau dijalankan di sekolah kita? Nanti ada tuntutan PNM juga ya, kalau ikut webinar, ada apa namanya, itu nanti perlu dilakukan di sekolahnya seperti itu, di karya nyata, apa namanya tuh, dikumpulkan ya di PMM biasanya seperti itu. Yang pasti, itu lain-lain, yang pasti Bapak Ibu yang penting, kapan ya mau dijalankan di sekolah kita ya, seperti ini. Ini yang penting ya, jadi konsepnya itu kita sudah mengikuti alur konsep teori pakar ya, Howard Gardner seperti itu. Jadi kecerdasan majemuk bukan hanya sekedar kita tahu, apa kecerdasan kita, enggak, itu panjang, runutannya ya, seperti yang kita sampaikan tadi. Baik, demikian Bapak Ibu, materi kita pada malam hari ini, dan saya kira Bapak Ibu sudah banyak yang pengen berbicara. Kita kasih 2 pertanyaan dulu ya, nanti kita absen-absen baru kita lanjut lagi. Monggo, silahkan yang mau diskusi silakan langsung dibuka mic-nya, 2 pertanyaan aja dulu, silakan. Ya Bapak Rohim Abdul Rohim, monggo silakan. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali atas pemaparannya, sangat bagus dan bermanfaat. Pertanyaan yang pertama, ini ya, misalkan anak itu di sekolahnya biasa, di kelasnya biasa ya Pak, tapi ya dia punya kelebihannya itu di bidang seni gitu Pak. Tapi paling males itu kalau belajar matematika sama sains.
Terus siswa tersebut itu juara gitu ya tingkat kabupaten. Juara seni, Pak, Apakah ya? ya, apakah siswa itu disebut anak cerdas atau anak multi talent? Yang pertama itu. Yang kedua, Pak, itu untuk aplikasi itu apakah bisa di-share atau gimana gitu? Itu saya lihat itu bagus untuk menentukan anak-anak sekolah dasar anak-anak yang jalur peminatannya kemana gitu, Pak. Itu aja, Pak Ali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, satu dulu ya, kita jawab Waalaikumsalam. dulu. Pertanyaannya tadi, apakah anak yang tadi cerdas di bidang seni disebut anak yang cerdas atau multi talent ya? Jadi ini konsepnya memang kecerdasan majemuk atau multiple intelligences. Jadi kecerdasan itu banyak dan itu memang disebut cerdas di bidang seni. Jadi boleh disebut juga multi talent ya, sama. Artinya siswa tersebut cerdas di bidang seni. Ada 8 kecerdasan. Salah satu saja, setiap orang itu pasti cerdas, hanya mungkin salah satu atau beberapa saja. Walaupun nilai matematikanya tidak bagus, nilai IQ-nya tidak bagus, nilai fisika tidak bagus, nilainya jelek, tapi seni ternyata terbukti bisa juara seperti itu. Itu sama persis dengan yang terjadi dengan Ria Ricis tadi, Bapak Ibu. Jadi kan menurut kakaknya, si Ria Ricis pasti juara terakhir untuk nilai rapotnya. Ibunya pasti tanya anak saya naik kelas atau tidak, ya bukan pertanyaan anak saya juara berapa, enggak. Ibunya sudah pasrah bahwa anak saya nanti naik kelas atau tidak, Bu. Ibunya sudah tahu, tapi dia bisa mendukung anaknya sehingga anaknya jadi sukses itu di bidang seni memang. Ria Ricis kalau di bidang seni nilainya tinggi. Nah, itulah yang perlu kita kembangkan, Bapak Ibu. Untuk akademik, ya sudah nggak apa-apa, jalani saja, ikuti standar minimal bisa lulus itu sudah nggak ada masalah, bisa naik kelas itu sudah ada nggak masalah. Jangan dituntut siswa harus jadi pinter, cukup dia pinter di bidang talentanya dan anak tersebut sudah dibilang adalah anak yang cerdas. Itu menurut konsep kecerdasan majemuk ini. Ya, jadi begitu Bapak. Jadi apa namanya anak itu cerdas, ya, tapi di bidang seni. Nanti ada yang cerdas di bidang bahasa. Eh, Pintar ngomong ya, gedabus terus, tapi nilainya kecil, bahasa Indonesia kecil, tapi kalau suruh ngomong bisa mempengaruhi orang, itu cerdas, anak cerdas di bidang itu. Itu saja ditingkatkan dan di sekolah itu perlu disediakan ekstrakurikuler yang mendukung kecerdasan tersebut. Kalau tidak ada di akademik, kalau sudah ada di akademik, silakan diperdalam, pasti akan diperdalam sama anaknya. Nah, untuk aplikasi nanti kita jawab di belakang ya Bapak. Oke. Monggo, satu lagi Pak Fadli Emi, ya, Pak Fadli Emi ini Bapak atau Ibu ya? Mohon maaf, monggo silakan. Pak Fadli Emi, silakan. Dipanggil Mami. Atau Ibu, oh Ibu, oke. Mohon Ibu, maaf, Bu. ya, nggak Oke, apa-apa, nggak apa-apa. silakan Ibu. Makasih Bapak Ali. Ya, Oke. ya, makasih Pak Ali. Maaf. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih atas kesempatannya Bapak Ali. Saya dari Padang, Sumatera Barat. Ya, guru SMP bimbingan dan konseling. Ya, baiklah Bapak Ali. Apa yang Bapak paparkan tadi sangat menarik sekali buat saya. Ya, sangat menarik dan terima kasih. Kemudian saya mungkin langsung aja tentang apa namanya aplikasi kecerdasan majemuk tadi. Walau Bapak yang sebelumnya sudah menyinggung itu, kami di sekolah baru sampai pada asesmen diagnostik non kognitif atau gaya belajar peserta didik. Baru saja kami mengisi aplikasi tersebut. Kami sampai di situ baru dan nampaknya ini bagus sekali untuk penyambungan yang ini gitu. Kalau di situ kan baru kita bisa tahu visual, audio dan kinestetik dan ini pengembangan yang luar biasa menurut saya.
mungkin saya kira akan sangat bagus kalau dipakai di sekolah saya gitu. Dan sama juga pertanyaan tadi, gimana cara mendapatkan aplikasi tersebut, kemudian berapa harganya gitu. Maaf, ya hanya itu. Dan secara keseluruhan tertarik ya. Terima kasih, hanya itu saja. Ya, makasih Bapak Ali. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih apresiasinya Ibu Ya, Fadli Eni. ya, Jadi kalau gaya belajar itu gambarannya adalah proses internalisasi dari luar ke dalam diri kita. Nah, sedangkan ini dari dalam talenta kita keluarkan. Jadi beda seperti itu. Dan baik Bapak Ibu, mungkin pertanyaan jadi satu. Kita tutup dulu ya Bapak Ibu sebentar untuk yang ya. absen-absen. Saya kira begitu webinar kita malam hari ini.